Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mau menyempatkan menonton video kami. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, kita berada di lahan persawahan dan tanaman cabai ya. Cabainya kayak gini. Kondisi saat ini untuk lahan persawahan kondisinya banyak air dan sebagian tanaman itu banyak yang terserang keong mas ya, keong sawah ya, banyak yang diserang tanaman padinya, apalagi masih muda kayak gini mudah sekali terserang. Dan untuk kondisi airnya saat ini kondisinya melimpah ruah ya, apalagi musim hujan kayak gini. Dan untuk tanaman cabenya di sini ya masih ada beberapa tanaman yang masih bertahan hidup, dan juga ada beberapa tanaman yang mati, dan ini gulmanya cukup lebat sekali ya kan kawan. Sangat lebat sekali untuk gulmanya menyerang tanaman cabai karena kondisinya memang sangat memungkinkan sekali ya untuk gulma bisa tumbuh dengan subur di lahan kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan mengenai budidaya tanaman ya, dari awal ya budidaya. Jadi kawan-kawan sebelum membudidayakan tanaman, alangkah baiknya kawan-kawan bisa menentukan atau membuat rencana budidaya tanaman yang akan kawan-kawan tanam. Soalnya rencana budidaya tanaman tersebut pastinya sangat berpengaruh ya dalam nanti proses budidaya tanaman yang ada di lapangan. Karena dengan perencanaan yang baik dan matang pastinya bisa membuat biaya produksi untuk tanaman yang kita budidayakan itu sangat minim dengan hasil yang optimal kan kawan. Dan dengan perencanaan pula yang bagus, kita bisa menentukan ya target yang ingin kita capai ya untuk budidaya tanaman tersebut. Katakanlah cabai ya, kalau inginnya 100 kilo kira-kira berapa pokok tanaman lah, nah itu bisa. Nah tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya kan kawan dalam membuat rencana budidaya tanaman apapun itu, entah tanaman cabai ataupun tanaman padi. Pokok yang pertama adalah yaitu tujuan dari kawan-kawan membudidayakan tanaman. Jadi kalau kawan-kawan membudidayakan tanaman, katakanlah seperti padi semacam ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memproduksi benih atau tujuannya untuk konsumsi ataupun tujuannya cuma untuk hobi. Pastinya dalam membudidayakan tanaman berbeda-beda ya nantinya teknik yang dipergunakan. Nah kalau untuk konsumsi semacam ini, padi yang dipergunakan ini pasti padinya menggunakan benih yang benih sebar ya. Tujuannya konsumsi ya, benih sebar ya. Jadi nanti hasil panennya untuk kita konsumsi. Kalau untuk dipergunakan menghasilkan benih ya, pastinya padi yang digunakan adalah padi induk ya kan kawan ya, yang dimana nanti ada teknik yang berbeda ya dalam proses perkawinannya ya. Jadi persilangannya nanti ada teknik tersendiri ya, dan benihnya pun pasti digunakan benih indukan ya, bukan benih sebar semacam itu. Nah jadi kita perlu menentukan tujuan terlebih dahulu agar jelas arahnya kemana. Lalu setelah kita bisa menentukan tujuan, barulah kita menentukan teknik dan siklus dari tanaman yang kita budidayakan. Nah pastinya kalau membudidayakan tanaman katakanlah padi ini biasanya usia 3 bulan itu nanti kita sudah panen. Dan tekniknya pun dalam membudidayakan padi ini sederhana. Ya kita menggunakan benih sebar asal kita tanam dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah
itu nanti kita panen tanaman padinya berupa gabahnya, nanti kita panen di usia 3 bulan. Akan tetapi beda lagi kalau kita menggunakan budidaya tanaman padi khusus untuk pembenihan. Pastinya ada jarak tanam tertentu yang berbeda dengan dari kita membudidayakan tanaman padi untuk dikonsumsi, semacam itu. Jadi nanti dengan kita mengetahui teknik, kita tahu sih kapan perawatannya, kapan pengolahan lahannya, kapan penanamannya, bahkan nanti kapan perawatannya sampai hingga pemanenannya. Nanti kalau lebih lanjut, nanti pasca panennya gimana dan pemasarannya, semacam itu. Tapi kalau untuk rencana budidaya cukup kawan-kawan dari pengolahan lahan hingga pemanenan itu sudah cukup ya untuk budidaya tanaman semacam itu. Lalu ketika rencana selain kita merencanakan itu, kita tahu tujuannya, tahu tekniknya. Nanti ketika kita tahu tekniknya juga kita tahu waktunya ya. Waktu untuk penyemprotannya berapa kali, waktu untuk penyiangan gulmanya berapa kali ya, semacam itu, di pagi ataupun di sore hari. Nah itu kawan-kawan bisa menentukan ya dengan perencanaan yang bagus, dan dengan mengetahui waktu yang sesuai pastinya nanti penyerapan lalu perlakuan yang diberikan kepada tanaman nanti bisa diterima tanaman secara optimal juga. Dan ketika tanaman bisa menerimanya secara optimal, nanti kemungkinan pertumbuhan maupun perkembangbiakannya juga bisa optimal juga. Nah, ketika waktu, teknik ya dan caranya sudah kita ketahui ya, dan kita rencanakan dengan sebaik mungkin, hal yang perlu kita lanjutkan dari perencanaan adalah biaya produksinya. Nah, itu perlu dipikirkan kawan-kawan ya. Tidak hanya teknik dan caranya saja atau waktunya saja, tapi biaya produksinya juga diperinci ya. Penggunaannya pupuk berapa, bahan baku yang dibeli apa saja, itu kan kawan juga perlu dipelajari semacam itu. Dengan cara semacam itu ya, dan dengan teknik bukan teknik tapi dengan perhitungan yang seminimal mungkin dan seoptimal mungkin pengaplikasiannya di lahan, pastinya nanti kawan-kawan memperoleh tanaman yang hasilnya cukup bagus juga, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, beberapa hal tadi perlu dipertimbangkan ya kawan-kawan sebelum kawan-kawan melakukan budidaya. Dengan hal semacam itu kawan-kawan nanti bisa mengetahui biaya produksi, cara dan waktunya kawan-kawan dalam membudidayakan padi. Nah, sehingga dengan hal semacam itu kawan-kawan sudah memiliki gambaran ya mengenai nantinya kedepannya harusnya langkah-langkahnya begini-begini. Jadi nanti harapan dari kami ya adalah ketika kawan-kawan bisa melakukan perencanaan dengan bagus ya, kawan-kawan nanti bisa membudidayakan secara bagus juga, dan pastinya hasilnya secara maksimal ya kawan-kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu saya ingatkan pada kawan-kawan perencanaan ya yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan, teknik, waktu, lalu biaya produksi. Nah, setelah itu setelah kan mengetahui hal-hal semacam itu, kawan-kawan juga harus bisa mengetahui nanti panennya mau dikemanakan ya. Ya, ini merupakan opsi tambahan ya bagi teman-teman yang ingin membuat budidaya tanaman. Nah, itu opsi tambahannya perlu yaitu adalah hasil panennya mau dikemanakan. Nah, itu juga perlu dipikirkan, karena terkadang kita membudidayakan tanaman itu tidak bisa kita ketahui ya hasil panennya mau dijual kemana. Dan nanti biasanya kelemahan dari para petani ketika tidak bisa menjual, mereka menjual dengan harga yang cukup murah.
Dan nantinya apa? Nantinya ya kita mengalami rugi sendiri karena pastinya nanti biaya produksinya dengan biaya perawatannya mahal sedangkan harga jualnya murah. Nah, itu pasti rugi. Nah, oleh sebab itu beberapa hal tadi perlu diperhatikan ya dalam proses budidaya tanaman. Dan opsi terakhir tadi menurut kami ya juga harus diperhatikan karena itu yang nanti menentukan kesuksesan dari para petani ya kan, karena dengan bisa menjualnya secara maksimal dengan harga jual yang tinggi luar biasa, otomatis juga cukup bisa memberi keuntungan bagi para petani semacam itu. Dan biasanya kalau di pertanian itu kondisi barang yang jumlahnya sedikit ya, sedangkan permintaannya banyak, itu biasanya membawa keuntungan yang cukup besar, biasanya semacam itu. Dan yang terpenting kan kawan, sebelum melakukan budidaya harus melakukan perencanaan terlebih dahulu agar hasilnya dan panennya bisa optimal serta maksimal dan membawa keuntungan yang lebih. Oke, itu dulu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam perencanaan budidaya tanaman. Semoga bermanfaat, memberi informasi lebih bagi kawan. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.